tentang kemanusiaan kita, bahwa kita adalah manusia. Kenapa? Satu, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. ya. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Coba perhatikan Bunda, cara Allah menyampaikan. Pertama tadi, ya, Allah pendengaran, penglihatan, dan hati untuk bersyukur. Mana yang paling dominan di antara ketiga elemen itu? Hati. Maka di ayat ini, kenapa orang itu bisa masuk ke dalam neraka? Hidupnya terasa sesak, hidup terasanya sempit, hidup rasanya ruwet, ribet. Karena yang pertama, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dibalik, urutannya dibalik. Yang pertama hati, tetapi Allah menggunakan di sini kalimat al-qulub. Itu dari sirah nabawiyah, dari sejarah. Ya, dari sejarah, dari sirah nabawiyah. Ada nggak kita pernah membaca misalnya bahwa Rasulullah SAW itu mungkin Bunda karena sudah 3 hari Rasulullah, Bunda nanti pulang ke rumah, di kulkas, di freezer, di lemari makanan semua tersedia. Dan insya Allah kita tidak pernah 3 hari tidak makan. Terus berdinding kain dan kita lihat ke atas, mungkin kalau hujan masih bocor. Kalau kita nggak bersyukur hari ini, masya Allah, ya Allah, ya Allah. Rasulullah SAW itu tahajud kepada Allah. Maka Bunda Aisyah bertanya, ya Rasul, bahasa kita, udahlah, nggak usah capek-capek ibadah. Kan Rasul sudah dijamin oleh Allah. Tapi Rasulullah menjawab, karena abdan syakur. Ada contoh yang nyata. Kalau contoh dulu kita di baginda Rasulullah, ternyata masa syukurnya sangat-sangat mendalam. Karena abdan syakur, aku hanya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu setelah Rasul itu. Ya? Masya Allah. Memang nggak boleh, boleh. Boleh. Nah, yang penting rumah kita ada anak-anak. Gitu aja. Aku selesai. Mobil kita yang penting setiap hari ada anak-anak. Bahkan Ustaz, awak PNS gaji barang Ustaz. Kalau sudah salah, enggak juga sih. Sudah, coba kita belajar tidak berhitung sama Allah, maka Allah tidak akan pernah berhitung memberikan apa yang kita butuhkan. Begitu jadi, kemarin ada telepon sahabat kita dari Jakarta, Mas Budi, boleh nggak kami nitip apa? Nitip mesin air tanah. Karena umat Usman bin Affan itu sedekahnya air. Ada kawan-kawan yang ingin sedekah air tanah. Nanti dananya sekian, nanti kaunya kami siapin. Oh boleh. Cek ya, surat 41 ayat 6 dan 7. Musyrik itu kan orang yang menyekutukan itu kan membuat sekutu, menduakan atau menomor 9-kan. Jangan-jangan kita menomor 9-kan Allah. Nanti kita cek ya. Nanti ada ayat surat 3:14. Silakan. Itu kan bisa sesuatu, bisa seseorang. Ya enggak?
Saya ulangi ya, musyrik itu kan artinya menyekutukan, membuat sekutu. Jadi bunda, yang namanya musyrik itu bukan sekedar nyembah patung, bukan. Tidak ke Allah, tergantungnya kepada sesuatu, kepada something, kepada sesuatu, atau kepada someone, atau seseorang. Ini namanya syirik. Ayat ini mengatakan bahwa uangnya habis. Kalau dia tidak takut berapapun, kalau Allah mau, aku berikan. Punya Allah juga. Kan jahat kita itu. Kalau Allah sudah tersinggung, tapi Allah itu tidak seperti kita ya. Kalau kita tersinggung sedikit, misalnya ini kita pernah minjemin uang ke kakak kita yang punya hajat menikahkan anaknya. Gimana coba ketika lebaran bertemu sama anak-anaknya, sama keluarganya? Jangan sakit-sakit. Dan itu disampaikan ke anak kita. Jangan sakit-sakit sama mau punya hutang ke mama. Allah itu baik. Masya Allah. Mudah-mudahan akan terjadi. Oke. Sudah ya. Itu contoh terikat dengan harta. Maka betul rasa syukur itu dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka apa yang harus kita lakukan? Dua hal. Pertama, dengarkan dengan baik-baik. Bunda, ada tak orang yang tidak bisa mendengarkan nasihat? Enak mana dengerin nasihat amak kita yang di kampung, yang usia dapat hadiah? Nah, enak mana? Enak dengerin? Kenapa itu? Karena pengalaman lebih banyak. Serius. Alhamdulillah. Itu baru nasihat orang tua ya, aman kita. Ada tak orang yang diberi nasihat dari Allah? Ternyata ada. Surat 17, 46, 47. Maka ambil rasa syukur itu perdalam. Salah satu ciri pelayanan terbaik menjadi good leadership itu adalah menjadi good listener. Pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang mau mendengarkan rakyatnya. Mereka tidak punya uang untuk didengarkan di dalam rumah. Jadi jangan selalu menyalahkan anak-anak. Masya Allah. Oke bunda ya. Ini muhasabah buat kita semua. Jadi kalau kita ketemu anak-anak, silakan. Surat 6 ayat 25 dan 26. Ayat ini tarik sedang. Silakan. Silakan. Sabar mau membaca. Dan di antara mereka, tidak semuanya, di antara mereka ada yang mendengarkan, tapi kemudian suatu saat karena ujian dunia tidak mengerti lagi.
Habis itu apa? Biasanya akan berbisik-bisik. Maaf ngaji, berikut terladiak ngaji. Coba ayat ini, ayat 26-nya coba Anda guna. Nah, mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Mereka siapa? Dulu mendengarkan Quran, tapi tidak cocok menurut seleranya. Akhirnya Bunda pernah nggak dicuekin suami? Masya Allah. Jadi pertanyaannya betul ya, ditunggu-tunggu bertanya. Tapi kan tidak lama, setelah 3 sebelum otak itu berpikir, itu 3 detik. Begitu hati kita terasa tidak enak sama suami, kesel sama anak, apalagi kesel sama orang tua, waspadalah. Langsung minta maaf. Kalau ada orang yang salah, minta maaf, artinya apa? Salah tidak benar, minta maaf, artinya apa? Bukan bijaksana. Jadi tidak harus menunggu benar salahnya. Kalau benar minta maaf, siapa itu? Bukan suami. Nah, nggak bisa diulangi ya, Bunda. Oke ya, sudah. Baik, tadi supaya kita bisa mengupgrade rasa syukur kita, pertajam kemampuan kita mendengar. Laki-laki mendengarkan orang tua, mendengarkan suami, mendengarkan anak cucu kemenakan, bahkan mendengarkan yang tidak bersuara. Oke, ya. Bagaimana cara mempertajamnya? Yang mempertajam pendengaran kita saat tahajud, mempertajam mendengarkan Al-Quran dibacakan, dan seterusnya. Yang kedua, penglihatan. Surat 19:5. Yang tidak semua orang dengan mudah menemukan. Makanya ada bahasa anak-anak kita itu pakai bahasa self-acceptance. Ya nggak sih, dan anak-anak kita itu kalau masih mau mendengarkan nasihat, sudah mulai sering menolak dari apa yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan, ada penolakan. Itu kan mulai dari telinga itu. Apa yang kita nasihatkan itu kan tidak masuk didengar. Masuk telinga kanan, masih mungkin keluar telinga kiri, karena masih masuk di otak kan. Ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Masya Allah. Oke ya, itu juga ya. Jadi ini yang digambarkan anak-anak kita. Salah satu syukur itu adalah penerimaan. Kalau kita menolak, waspadalah. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu, maka kita ditipu. Pertanyaannya, misalnya mengenai harta kita, pernah kita ditipu atau dicuri atau kehilangan atau kena bencana alam, apakah ini termasuk ujian dari Allah karena kita kurang sedekah atau zakat atau yang lainnya? Subhanallah. Terima kasih ya, pertanyaannya cukup bagus ya. Kalau di Al-Quran surat 17:15, kemudian 3:109, kemudian 2:255, 2:57, 2:286 dan 63 yang 9 kepada dia. Oke. Nah, ketika hilang ditarik oleh Allah,
Memang ada dua. Yang pertama hukum alam, natural law. Ada namanya tabur tuan. Apa yang kita tanam hari ini, kita akan tuai esok hari. Nah, ini juga jadi kunci. Jadi apa yang terjadi di kehidupan kita itu semua diizinkan atas izin Allah. Bisa saja itu karena ada hal yang memang pernah kita lakukan dulu sehingga Allah tidak ridho, sehingga disegerakan di dunia. Mudah-mudahan di akhirat tidak dapat seperti itu lagi, tidak diambil. Itu turja'ul umur, maka aku kembalikan kepada Allah urusan ini. Oke. Untuk memudahkan, melepaskan sakit hati ditipu atau orang yang bahasanya hutang tapi tidak dikembalikan, memang tidak mudah. Jangankan begitu, melepaskan orang yang punya hutang kepada kita, memberi waktu. Kita memahami yang pertama tadi, surat 17-19, yang kedua, kalaupun kita tidak ada track record yang jelek, maka kita sadari bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu boleh melakukan apa saja. Sehingga kita kemudian sikap kita apa? Husnudon. Ilah, percaya pada Allah. Bunda pernah dengar kisah Abdurrahman bin Auf? Siapa beliau? Sahabat Nabi yang paling kaya. Sampai beliau berusaha menjadi 3 orang kaya. Miskin. Pengen jadi miskin, tapi kalau Allah berkehendak tetap kaya. Sampai pengen supaya orang itu, kalau sekarang kan orang bahasanya personal branding. Jadi Abdurrahman bin Auf ini secara personalitinya sudah dikenal good. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah atas setiap peristiwa itu maha berkehendak. Tiba-tiba Allah mengizinkan ada penyakit di situ dan obatnya salah satunya tidak bisa tidak kalau tidak makan buah kurma yang busuk. Akhirnya jadi apa? Jadi kaya juga. Siapa yang tidak sayang sama orang tuanya? Sayang. Kalau Allah lebih sayang gimana? Ya ambil. Terus kita tidak bisa juga. Kita mencintai pasangan hidup kita, mencintai istri anak kita. Tapi kalau Allah mengatakan cukup waktumu dengan dia, aku ambil dia karena dia milikku. Terus kita protes sama Allah. Tapi tidak. Tapi kan Ustaz sakit. Oke deh. Kemanusiaan kita boleh bekerja, tapi Allahnya juga harus ada. Jangan lama-lama kalau sedih. Kehilangan sesuatu itu biasa, kehilangan seseorang luar biasa. Tapi kehilangan iman memaknai kehilangan itu adalah ditipu itu kita semakin dekat dengan Allah. Keren. Ya, semakin kita masya Allah lebih pasrah kepada Allah, semakin dekat dengan Allah dan seterusnya. 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak, something dan semua itu menghalangimu untuk zikrullah. Ya, karena kalau seperti itu kita akan jadi orang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu apa? Yang diberi titipan oleh Allah, baik apa maupun siapa, dan digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah. Demikian ya. Ada lagi yang lain, bunda? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Bunda, sekarang teknologinya udah canggih, pakai artificial intelligence. Pertanyaan apa aja bisa dijawab. Ya? Ada yang mau bertanya? Oh ya. Yang bertanya ada tadi ya. Oh, rezekinya ada apa-apa. Ya.
haji dan umroh ya. Ya sebaiknya memang yang supaya aman dengan mahram memang. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah itu. Ya mulai diusahakan dengan mahram. Kalau bisa ke pasar saja, kalau bisa kita mungkin. Ya sebaiknya ya memang syariat mengajarkan begitu. Kalau seandainya ada anak gadis kita yang sekolah di Madinah pun yang gadis itu juga harus ada mahram. Ya. Oke, demikian sebaiknya. Tapi ya dalam kehidupan kemudian kan sering kita itu terutama pertanyaan kan akhirnya kembalikan ke wanita gitu ya, atas nama kebebasan gender dan sebagainya, tetap kalau bisa dipergunakan. Meskipun itu anak kita yang masih kecil, tetap ada yang teman. Demikian. Ada lagi yang lain? Cukup? Bunda. Waalaikumsalam.